Halo sobat sehat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik makanan herbal alami yang pernah saya konsumsi. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah makanan herbal alami yang pernah saya konsumsi. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu makanan herbal alami yang pernah saya konsumsi. Ini juga sebagai jawaban ya atas beberapa pertanyaan subscriber setia yang menanyakan, Pak Gito, herbalnya apa? Seperti itu, nah begitu. Maka dari itu saya sharingkan kepada teman-teman ya, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya untuk segera keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik hingga cepat membaik. Nah, itu teman-teman ya. Teman-teman semua, ini pada kesempatan kali ini saya sharing dengan teman-teman, dan kebetulan ini sedang di perjalanan ya, tetapi saya sengaja biar teman-teman juga bisa sambil ikut jalan-jalan ya, menikmati perjalanan ini, perjalanan yang cukup ekstrim ya. Jadi naik turun ini di gunung teman-teman ya, di gunung arah menuju Dieng ya, menuju dataran tinggi Dieng tuh, gunung batunya luar biasa ya. Nah, untuk itu ya ini sambil refreshing ya, kebetulan di hari Minggu, jadi memang ini ada acara juga silaturahmi ke keluarga, kemudian takziah. Nah, ini sekalian refreshing. Nah, juga sekalian saya sempatkan menyapa teman-teman ya, menyapa teman-teman semua sambil kita menikmati perjalanan yang cukup ekstrim teman-teman. Baik ya, kita kembali kepada topik kita, yaitu tentang makanan herbal alami yang pernah saya konsumsi ya, yang pernah saya konsumsi. Nah, itu bermacam-macam ya, bermacam-macam, dan ini apa ya, jadi ini ada beberapa hal yang mungkin nanti buat teman-teman itu bisa
ya istilahnya kita manfaatkan lah. Bagi yang mungkin cocok, nah itu silahkan dipakai ya, itu seperti itu. Nah teman-teman semua, jadi makanan herbal itu sebenarnya yang saya maksud adalah makanan harian kita ya, makanan harian yang dimana kadang merupakan bagian dari bumbu dapur ya, kadang juga makanan cemilan dan sebagainya. Nah tetapi yang kira-kira itu bermanfaat ya, bermanfaat untuk kita yang sedang berproses di dalam pemulihan asam lambung kita ya, entah itu GERD-nya, entah itu anxiety-nya maupun psikosomatis. Nah itu juga ikut berdampak positif, maksud saya seperti itu. Nah beberapa hal ya yang saya gunakan ini pada saat mulai dari awal ya, dari awal dulu itu ketika saya sering merasa kembung ya, merasa begah, merasa sembelit. Nah itu cukup mengatasi ya. Itu yang pertama itu saya sering makan kencur teman-teman ya. Jadi untuk mengatasi ini herbal yang pertama ya, jadi kencur ya. Nah itu langsung saja, jadi kencur biasa ya, itu kita ambil katakanlah 2 butir ya, kemudian kita cuci bersih ya, masih mentah itu langsung kita makan saja ya. Bahkan kalau misalkan kita sedang bepergian supaya tidak masuk angin ya, itu juga bisa kita konsumsi kencur seperti itu. Jadi itu sifatnya menghangatkan di badan kita ya, sehingga kita tidak mudah masuk angin. Nah termasuk ketika kita merasakan kembung, begah, itu pun akan mudah untuk kita buang angin, mudah untuk sendawa. Nah akhirnya lambung tidak jadi kembung lagi, itu seperti itu. Nah itu bisa ya, jadi kencur yang pertama itu hanya dicuci bersih kemudian dimakan gitu aja tanpa dimasak ya. Yang kedua bisa dibikin seperti jamu itu ya. Kalau pada jamu gendong itu kan ada juga. Nah itu saya juga sering minum itu ya, yang kadang beli di jamu gendong. Nah, itu belinya itu beras kencur teman-teman ya. Jadi ada istilah jamu beras kencur. Nah itu juga akan mengurangi ketika kita merasakan kembung ya, merasakan kembung, begah, sembelit juga menghilang, karena dengan minum itu pembuangan kita menjadi lancar, entah itu buang kotoran, BAB ya, entah itu buang angin. Nah itu menjadi lancar, termasuk sendawa juga menjadi mudah. Nah itu bisa dengan beras kencur ya atau dengan kencur saja itu bisa. Jadi ada 2 jenis itu teman-teman. Nah itu yang pertama yang bahan bakunya dari kencur teman-teman. Dan kencur ini kan merupakan bumbu dapur, sehingga kita tidak perlu susah-susah mencarinya ya. Kita lihat bumbu dapur kita biasanya itu pasti ada, itu seperti itu ya. Nah itu. Nah kemudian yang kedua selain beras kencur ya, ini masih seputaran ngatasi ketika perut kita masih suka kembung ya, masih suka begah, perih ya. Nah ini saya pernah juga ya, saya praktekkan itu dengan tape singkong teman-teman ya. Jadi tape singkong ini walaupun ya orang bilang itu kadang mengandung gas, kadang buatnya pakai ragi ya, kemudian mengandung sedikit alkohol, tetapi faktanya ya, karena itu sudah merupakan makanan fermentasi ya, itu sangat memperlancar pencernaan, terutama dalam hal istilahnya kita menjadi mudah buang angin itu ya. Jadi kita menjadi BAB-nya mudah, kemudian buang anginnya lancar ya. Nah akhirnya perut seperti kembung-kembung itu menghilang. Nah itu saya pernah mempraktekkan ya cukup agak lama itu konsumsi itu tape singkong. Cuma yang penting jangan kebanyakan teman-teman ya. Jadi katakanlah sehari ya saya hanya makan 1 bungkus itu, 1 bungkus tape singkong yang harganya murah itu. Kalau di warung-warung biasa itu paling cuma Rp1.000 ya itu. Nah itu
ternyata juga mengatasi, ya itu yang saya praktekkan. Nah mungkin teman-teman silahkan saja kalau memang merasa cocok ya mungkin dilanjutkan, kalau yang mungkin kurang cocok ya abaikan saja, itu seperti itu teman-teman. Tetapi untuk mencoba kita nggak perlu takut ya, kalau memang ternyata juga orang lain bisa membaik ya kenapa saya tidak, itu seperti itu ya. Jadi intinya memang kita harus mencoba ya. Nah untuk mencoba kan tidak perlu banyak-banyak ya, sedikit ya. Nah bahkan ketika kita memang sudah biasa katakanlah mengkonsumsi ya, itu yang lebih penting lagi sebenarnya itu dosisnya teman-teman. Jadi kita itu jangan begitu ada kemudian kita makannya banyak ya, itu yang kadang menjadikan ada sensasi yang kurang baik ya. Jadi kita makan secukupnya, jadi walaupun itu sifatnya makanan ya, makanan herbal alami ya, nah itu juga jangan terlalu banyak. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah rutinitasnya, bukan banyaknya ya. Jadi lebih baik sedikit-sedikit tapi rutin, katakanlah tiap hari makan itu seperti itu yang saya rasakan itu lebih manfaatnya lebih terasa, itu seperti itu. Dan kita juga paham ketika hal-hal yang bersifat istilahnya ini apa herbal ini semuanya alami sehingga butuh proses ya. Jadi tidak kita habis makan itu kemudian rasa yang kita inginkan langsung sembuh, itu enggak seperti itu. Jadi semuanya berproses seperti alam ya, seperti alam itu kan selalu berproses, tetapi tidak tergesa-gesa ya, tidak tergesa-gesa. Cuma hasilnya keuntungannya itu permanen, itu seperti itu. Nah itu yang kedua ya. Jadi ada tape singkong. Nah kemudian yang ketiga ini teman-teman ya, air kunyit ya. Air kunyit ini juga andalan bagi saya, yaitu pokoknya kalau gangguan di seputar perut lah ya, di seputar lambung itu saya bahkan dari kecil yaitu sama orang tua saya itu selalu dianjurkan itu kalau misalkan sakit perut ya atau mungkin mules itu pasti disuruh makan kunyit ya. Nah sampai dengan sekarang ya, terutama kemarin pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, nah itu saya jadikan andalan. Jadi tapi ya sama saja ya, kita jangan terlalu banyak. Nah itu dalam sehari ya, ketika saya sedang merasakan sensasi tidak nyaman, saya minum air kunyit itu 1 gelas teman-teman ya. 1 gelas teh standar biasa ya, bukan gelas besar itu ya. Nah itu juga cukup mengatasi. Bahkan yang namanya kunyit ya, itu yang warna kuningnya yaitu kurkumin ya namanya zatnya, itu selain juga sebagai antioksidan, kemudian antiinflamasi, juga mengatasi peradangan teman-teman ya, mengatasi peradangan bahkan luka ya. Nah itu juga. Nah ini biasanya ketika kita merasakan seperti perut sering perih ya, atau mungkin ulu hati sering mengganjal, kemudian di tenggorokan kadang juga ada rasa-rasa yang seperti mengganjal, ini cukup mengatasi ketika kita rajin minum air kunyit teman-teman. Nah itu yang ketiga ya. Jadi jenis makanan herbal yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, yang pernah saya konsumsi pada saat saya mengalami gangguan asam lambung, ketensiatif psikosomatis, itu labu kuning rebus teman-teman ya. Nah labu kuning rebus itu di pasar itu banyak ya, jadi kita belinya labu kuning saja ya, labu yang agak besar itu sebesar bola itu ya besarnya. Nah itu bisa kita rebus menjadi beberapa kali ya, kita biasanya sehari ya, kita hanya untuk konsumsi sehari saja. Nah itu kita rebus ya. Nah kemudian itu karena teksturnya yang sangat lembut ya, sehingga itu akan memperlancar pencernaan juga teman-teman. Jadi ketika kita masih merasa katakanlah perut kita seperti pencernaan kok kayak nggak lancar ya, contohnya belum makan saja rasanya sudah penuh ya, itu cirinya seperti itu. Nah itu ini, jadi kita rajin makan itu apa, labu kuning rebus.
Nah, ini agak ekstrim ini jalannya. Oke. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi begitu ya, labu kuning rebus, dan itu bisa untuk cemilan teman-teman. Untuk cemilan ya bagus dimakan sebelum makan ya, maupun sesudah makan ya. Jadi itu pokoknya sewaktu-waktu lah. Itu katakanlah anggap saja sebagai cemilan. Nah, itu labu kuning rebus itu sangat membantu memperlancar pencernaan, dan apabila lambung kita sedang istilahnya tidak normal, yaitu juga sangat membantu. Nah, akhirnya rasa-rasa seperti kita merasakan perih ya, merasakan sembelit, kadang ada senut-senut, itu pun nanti akan menghilang ketika pencernaan kita itu jalannya menjadi normal karena terbantu oleh labu kuning yang teksturnya sangat lembut itu, sehingga kerja lambung itu seolah-olah menjadi ringan lah seperti itu. Jadi sangat membantu sekali. Nah, itu silahkan saja ya, itu bisa dicoba ya. Dan ini rasanya juga enak ya, rasanya itu manis. Kalau sudah direbus itu manis, tapi yang nggak begitu manis banget ya. Pokoknya enak lah seperti itu. Nah, itu banyak dan harganya juga di pasar murah ya. Itu cukup membantu. Nah, itu silahkan saja. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ini hubungannya dengan seperti cemilan juga ya. Nah, itu ini apa, rebusan-rebusan yang lain ya. Ini contohnya ada singkong rebus ya, ada talas juga rebus ya, bahkan ubi ya, tetapi ubi yang pohonnya merambat ke pohon tinggi itu. Kalau di tempat saya itu namanya ubi gembili ya. Nah, itu juga teksturnya sangat lembut. Nah, akhirnya membuat pencernaan kita menjadi semakin nyaman. Nah, itu jadi rebusan-rebusan ya, termasuk rebusan pisang juga boleh ya. Misalkan pisang kepok direbus itu juga enak ya, itu juga bisa untuk cemilan. Jadi beberapa jenis supaya kita itu tidak bosan ya. Supaya tidak bosan. Nah, itu boleh berganti-gantian seperti itu teman-teman caranya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu air tajin teman-teman ya. Saya juga sering dan dulu agak lama itu rutin ya mengkonsumsi air tajin. Apa itu air tajin? Itu air rebusan itu nasi ketika kita menanak nasi ya, ketika kita menanak nasi tetapi air sudah mendidih ya, tetapi belum habis. Nah, itu kita ambil ya, kita ambil airnya. Nah, itu namanya air tajin. Jadi itu sebenarnya ekstrak daripada beras lah, atau ekstrak nasi ya. Nah, itu sangat bagus buat kita yang mengalami gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis pada saat kita kondisi kita masih lemes ya, sering lemes, tidak bertenaga. Nah, itu ketika kita minum itu air tajin itu rasanya kenyang ya. Rasanya kenyang seperti apa ya? Ya seperti suplemen lah, seperti suplemen. Karena dengan kita minum air tajin 1 gelas itu sama saja kita makan nasi 1 piring ya, karena itu sudah merupakan ekstrak daripada nasi ya. Bahkan ekstraknya itu lebih banyak di air tajinnya itu, sehingga itu sangat berkalori ya, mengandung tenaga lah buat kita, sehingga bagi yang sering merasa lemes-lemes ya, nah ini akan menjadi bertenaga kembali. Jadi saya anggap sebagai suplemen malah itu ya, air tajin. Nah, itu juga bisa ditambah gula teman-teman. Kalau misalkan netral itu kan rasanya mungkin kurang enak ya, bisa ditambah gula, yaitu gula kelapa juga bisa ya, gula merah ya maksudnya, atau gula aren itu juga lebih bagus ya, atau gula batu ya yang putih itu juga bisa itu, dan akan lebih istimewa lagi malah bisa ditambah madu teman-teman. Itu kalau ada madu yang murni ya, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya, sekalipun nggak pakai gula juga nggak apa-apa. Jadi yang penting air tajin itu juga cukup membantu ya. Nah, itu beberapa ya. Kemudian satu lagi ya teman-teman, yang
yang ini juga pernah saya praktekkan dan cukup lama ya. Ini cukup mengatasi, yaitu saya rajin makan bubur pati irut, teman-teman. Pati itu aci lah ya, aci. Ya sebenarnya tidak harus tidak harus aci irut ya, tetapi aci apa saja itu hampir sama. Jadi aci itu yang ketika kita masak ya, kita bikin seperti bubur, itu bentuknya seperti lem, teman-teman ya, seperti lem. Nah itu saya tiap pagi sebelum makan apa-apa untuk mendasari lambung, nah itu saya utamakan makan itu dulu ya, makan bubur itu, bubur pati irut ya itu namanya. Nah itu saya pagi cukup buat 2 sendok, teman-teman ya, 2 sendok, kemudian kita taruh di teflon, kasih air secukupnya, udah kita tuang di atas kompor ya, itu paling 5 menit udah jadi ya, itu seperti itu. Nah itu ternyata itu bisa menutup ketika lambung terasa perih kan berarti ada semacam luka. Nah itu bisa menutup itu luka-luka, sehingga setelah itu kemudian kita makan apapun itu rasanya juga sudah nyaman ya. Itu silahkan saja buat teman-teman yang masih merasakan tidak nyaman, nah itu coba ya didasari dulu sebelum makan itu dengan bubur pati irut. Nah itu juga bagus. Bahkan cara membuat tidak harus di bubur, ada yang buatnya itu ini dibuat minuman juga bisa juga ya. Tetapi kalau saya lebih enak itu dibuat bubur saja, itu seperti itu. Karena kalau minuman terlalu kental kan diminum juga susah ya, itu seperti itu. Nah itu sama aja sudah menjadi bubur, itu seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ya, terakhir satu kali lagi itu yang ini sifatnya seperti buah ya, bahkan buah ya. Dia itu pisang kepok, teman-teman ya. Nah pisang kepok ini juga cukup mengatasi ya. Jadi ini juga dimakan itu sebelum makan ya. Oh kemarin ada yang bertanya pisang kapok yang putih apa yang kuning Pak Gito. Nah itu kalau ada itu yang putih lebih bagus ya, karena yang putih ini rasanya lebih lembut dan tidak sama sekali ada asam-asamnya ya. Tetapi kalau yang kuning itu ada sedikit asam, walaupun itu juga tidak apa-apa ya. Kalau nggak ada yang putih ya kuning saja nggak apa-apa, boleh ya. Tapi kalau ada yang putih itu putih. Terus ada yang tanya juga ya, Pak Gito pisang kepok apakah pisang yang untuk pakan burung nih? Iya itu betul ya, iya itu betul. Jadi kalau burung-burung kita kan seperti burung kutilang, burung cerocokan ya, burung cucak hijau itu kan dikasih pisang. Nah itu pisang kepok itu ya. Jadi udahlah, itu yang di kios-kios burung itu biasanya itu pisang kepok itu bisa ya itu. Nah itu pisangnya seperti itu ya. Tetapi ya di mana-mana ada kok itu ya. Kalau saya malah kebetulan di kebun juga banyak, sehingga saya nggak pernah beli ya. Kalau pisang itu tinggal ambil saja di kebun itu. Nah alhamdulillah itu selalu ada ya. Nah itu teman-teman ya, jadi seputar ini apa makanan herbal alami yang pernah saya konsumsi, dan alhamdulillah ya semuanya membantu ya, semuanya mengatasi lah. Pokoknya kita rajin-rajin saja ya, istilahnya hal yang sifatnya positif. Nah itu yang kita kembangkan seperti itu. Jadi kita jangan bermalas-malasan ya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi ya, tetapi mungkin bisa saya sharingkan pada lain waktu lah. Ini karena sedang di perjalanan, ini hanya sebatas yang saya ingat saja ya, sehingga mungkin penyampaiannya juga kurang sistematis ya. Nah saya mohon maaf ya, karena ini sambil jalan dan jalannya meliuk-liuk jadi iya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Intinya mudah-mudahan teman-teman yang masih mengalami gangguan asam lambung, ketensian psikosomatis akan segera disembuhkan ya. Harapan saya seperti itu, dan saya mengucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sudah mulai membaik ya, sudah mulai bisa beraktivitas normal kembali ya. Saya sangat senang mendengar ini berita dari teman-teman yang sudah mulai membaik. Mudah-mudahan yang lain yang belum akan segera ya, akan segera
dipulihkan ya, akhirnya kita semuanya lah menjadi cepat sembuh ya, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh ya. Badai pasti berlalu. Saya masih melanjutkan perjalanan ini teman-teman ya, karena masih agak jauh ya. Masih agak jauh, tapi karena ini di dataran tinggi sehingga ini agak gerimis ya, agak gerimis. Terus ini juga sudah mulai dingin ya, sudah mulai dingin suhunya ini, jadi agak sedikit ada kabutnya ya, kurang begitu cerah ya, tapi tidak apa-apalah. Ini untuk sampai ke tujuan sekitar setengah jam lagi teman-teman saya. Nah baik ya, itu dulu, salam berbagi sehat ya, badai pasti berlalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.